在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Adapun Olsir di puncak gunung puncak Trisula di planet Tianyun, dia tenang pada awalnya, tapi segera ekspresinya berubah drastis. Perubahan ekspresi seperti ini sangat jarang terjadi pada Olsir. Sang Maha melihat yang tidak pernah salah dan ekspresinya tidak akan pernah berubah, bahkan jika gunung Tai runtuh di hadapannya tidak akan pernah menunjukkan ekspresi seperti itu. Lebih penting lagi, jika hanya ekspresinya yang berubah, itu tidak akan menjadi masalah besar, tapi ada sedikit keterkejutan di matanya. Sebagai anggota kelompok tetua aliansi dan penguasa planet Tianyun, dia adalah orang yang bisa meramalkan dunia, dan rencananya sedalam lautan. Kejutan ini cukup untuk mengguncang seluruh aliansi. Dia tersentak dan rasa tidak percaya memenuhi wajahnya. Tangan kanannya dengan cepat bergerak ke depan tubuhnya dan awan 7 warna muncul. Awan itu terbang ke depan seolah-olah sedang menahan sesuatu. Namun, ketika awan 7 warna melayang 5 kaki jauhnya, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang mendekat dan awan itu runtuh. Setelah awan runtuh, sebuah tangan muncul dari kehampaan dan tanpa ampun berusaha meraih Yang Maha Melihat. Tangan raksasa itu berhenti sejenak, berhenti menghilang, dan muncul kembali dari kehampaan. Dengan cepat mencapai Olsir. Lampu ramalan di Olsir menjadi lebih kuat, dan tangan kanannya mengulurkan tangan. Trisula itu berbalik dan menyerbu ke tangan raksasa itu lagi. Namun, tepat saat akan menembus tangan raksasa itu lagi, tangan raksasa itu tiba-tiba berbalik dan meraih Trisula. Terdengar bunyi gedebuk dan kemudian bunyi berderak datang dari Trisula. Cahaya perak keluar dari Trisula dan diserap oleh tangan raksasa. Ini hanya berlangsung sesaat sebelum tangan raksasa itu melonggarkan cengkeramannya. Itu tidak lagi peduli tentang Trisula dan langsung menuju Olsir. Olsir hendak mundur ketika tangan raksasa itu meraih kekosongan. Dengan genggaman ini, tubuh Olsir bergetar seolah-olah ada tangan yang tak terlihat menggenggamnya. Setelah tangan besar meraih Olsir, itu tanpa ampun diperas. Tubuhnya bergetar dan sejumlah besar hantu muncul. Saat hantu muncul, mereka diserap oleh tangan. Penyerapan ini beberapa kali lebih cepat dari kecepatan yang Olsir melepaskan hantu. Akibatnya, kerugian yang dialami Olsir tidak terbayangkan. Setelah hanya 10 napas waktu, raksasa itu menjadi hampir padat, tetapi tidak terus menyerap. Perlahan-lahan melonggarkan cengkeramannya, perlahan mundur, dan menghilang ke dalam kekosongan. Kali ini, Olsir tidak berani mengejarnya. Wajahnya pucat dan matanya agak linglung. Tubuhnya bergetar dan dia langsung batuk seteguk darah. Aku salah. Pertama, aku salah tentang Wang Lin dan menyebabkan hal ini muncul. Lalu aku salah sekali lagi tentang ini dan membiarkannya melahap lebih banyak lagi. Olsir diam-diam merenung ketika dia menarik Trisula dan kembali ke planet Tianyun. Tanpa ragu-ragu, dia memilih untuk memasuki budidaya pintu tertutup. Tangan ilusi itu tidak punya niat untuk membunuh, ia hanya ingin menyerap. Setelah cukup diserap, ia pergi. Sayangnya, saya mendiami babak pertama tetapi bukan yang kedua. Tangan itu bukan entitas mati, itu adalah sesuatu yang dikendalikan oleh roh. Olsir tersenyum masam. Jika dia tidak mengambil inisiatif untuk menyerang, kehilangannya tidak akan begitu besar. Namun, saat ini dia hanya bisa menghela nafas. Aku hanya ditangkap oleh tangan raksasa selama 10 napas waktu, tetapi jika itu adalah pembudidaya Nirvana Sutterer lainnya, mereka akan memiliki daging, darah, dan jiwa asal mereka semua terkuras sepenuhnya. Sementara dia menghela nafas, Olsir tampak lebih tua. Dia tahu bahwa apa yang hilang bukan hanya energi asalnya. Sekarang ada celah di hati daunnya yang sempurna. Sebelum ini, aku hanya salah sekali dalam hidupku. Saat dia memikirkan ini, Olsir kembali ke sekte nasib surgawi dan duduk di atas batu biru. Wajahnya mulai menua dengan kecepatan yang terlihat. Dulu, aku membuat kesalahan dalam ramalan tentang kelompok sesepuh aliansi, dan celah muncul di hatiku. Kemudian saya bertemu dengan dia. Meskipun hanya satu tatapan, saya memperoleh pencerahan. Retak di hati Dao saya dari kesalahan saya menunjukkan tanda-tanda pulih.
Kemudian, setelah puluhan ribu tahun pemahaman, hati Dao saya lengkap sekali lagi. Saya akan membentuk Dao saya sendiri dari surga untuk menggantikan Dao surga. Namun, aku salah 2 kali berturut-turut. The All-Seer mengungkapkan ekspresi pahit. Meskipun saya membuat kesalahan dengan masalah tentang Wang Lin di Demon Spirit Land, semuanya kembali ke jalur yang saya rencanakan pada akhirnya. Namun, kali ini aku pertama kali salah tentang dia, kemudian aku salah tentang tangan. All-Seer menggelengkan kepalanya dan menatap ke langit untuk waktu yang sangat lama. Dia perlahan-lahan memejamkan mata dan desahan di hatinya. Adapun Ling Tianhou, wajahnya dipenuhi kepanikan dan kulit kepalanya mati rasa saat ia menuju pusat planet. Dia bisa merasakan cahaya yang tak terlihat mengejarnya, dan tidak ada segel yang dia tempatkan yang bisa mempengaruhinya. Nyaris kehilangan akal, Ling Tianhou tiba di tepi inti planet dan melangkah masuk sambil mengepalkan giginya. Ketika aku mendapatkan planet Dalou, aku tahu ada sepotong api yang digunakan untuk memperbaiki sisa planet ini. Pada saat krisis ini, saya harap saya dapat menggunakan nyala api ini untuk menahannya. Saat dia memasuki inti, dia merasakan gelombang panas menyapu wajahnya. Cahaya yang tak terlihat dengan cepat mendekatinya dan langsung memasuki inti. Dalam sekejap, itu berubah menjadi tangan raksasa dan meraih ke arah Ling Tianhou. Ling Tianhou dipenuhi keringat dingin dan jantungnya meraung, "Apa ini? Saya hanya menyaksikan Wang Lin dengan akal saya. Kenapa tidak berhenti mengejar saya?" Dia mengepalkan giginya dan bergerak menuju api. Dia sangat cepat, tetapi ketika dia hampir mencapai api, tangan raksasa di belakangnya melambai dengan lembut. Ling Tianhou batuk seteguk darah, tapi dia bergerak lebih cepat dan melihat nyala api di depannya. Api itu berbentuk seperti vermilion bird hitam. Ling Tianhou tanpa ampun menggertakkan giginya saat dia menyerang vermilion bird, tetapi saat dia semakin dekat dengan nyala api, tangan raksasa itu dengan lembut menggenggam. Saat ini, tubuh Ling Tianhou bergetar. Dia merasakan kekuatan yang kuat datang dari semua sisi dan menguncinya di tempat. Lalu tangan besar itu tanpa ampun diperas, dan wajah Ling Tianhou menjadi pucat. Dia bisa merasakan daging, darah, energi asalnya, dan bahkan jiwa asalnya pun dihisap. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, itu tidak berpengaruh. Setelah 6 napas waktu, mata Ling Tianhou melebar dan keputusasaan memenuhi matanya. Pada saat ini, dia bahkan tidak bisa mengoong. Namun, tepat pada saat putus asa, cahaya hantu melintas di antara alisnya dan menyebabkan kekuatan isap berhenti sejenak. Pada saat yang sama, tangan raksasa yang memegang Ling Tianhou tiba-tiba mengendur dan kemudian menghilang. Ling Tianhou menyaksikan semua ini, dan dia merasa seperti baru saja mengalami krisis. Dia tidak tahu bahwa jika bukan karena All-Seer telah kehilangan terlalu banyak, dia akan benar-benar dilahap. Namun, hanya 6 napas waktu itu sudah cukup bagi tangan untuk menyerap sebagian besar kekuatan Ling Tianhou. Dia tersenyum pahit dan menghela nafas. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan All-Seer, tetapi dia memutuskan untuk tidak keluar. Dia harus pergi ke budidaya pintu tertutup untuk memulihkan sebanyak mungkin. Adapun menemukan Wang Lin untuk membalas dendam untuk ini, Ling Tianhou terlalu takut. Saat dia memikirkan ide ini, dia membuangnya dari benaknya. Dia tidak ingin menghadapi tangan aneh itu. Wang Lin duduk di luar menara di Dalou Sword Sect. Lautan api telah menghilang dan digantikan oleh gelombang cahaya terang dari surga yang menantang manik-manik. Saat cahaya terang muncul, dia merasakannya terbelah dua. Satu sinar menuju Ling Tianhou di menara raksasa dan yang lainnya masuk ke dalam kekosongan. Dia tidak tahu di mana itu menghilang. Namun, tidak butuh waktu lama bagi kedua sinar cahaya ini untuk kembali hampir bersamaan dan memasuki surga yang menantang manik. Pada saat ini, surga yang menentang manik tiba-tiba bergetar. Pola matahari di surga menantang manik bersinar terang. Setelah 2 sinar cahaya masuk, ia mulai berputar perlahan. Selain Wang Lin, tidak ada orang lain yang bisa melihat ini. Karena reaksi drastis Ling Tianhou, semua murid berserakan, tetapi mereka dipenuhi dengan kebingungan. Wang Lin tampak sangat normal, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Namun, karena surga menantang manik-manik yang menyerap yang ekstrim, gelombang besar muncul di dalam tubuhnya.
Pola matahari di surga menantang Manik mulai berputar lebih cepat dan lebih cepat. Itu berubah menjadi badai cahaya yang akhirnya menyelimuti seluruh keberadaannya di dalam cahaya. Cahaya ini mengandung sedikit kehangatan. Tidak hanya dia tidak merasakan ketidaknyamanan, dia juga sangat nyaman. Ketika cahaya mengisi tubuhnya, Wang Lin menjadi tenang. Energi asal di dalam tubuhnya mulai berputar lebih cepat. Setiap kali itu menyelesaikan siklus, jejak cahaya akan memasukinya. Akhirnya, energi asal Wang Lin mengandung jejak panas. Saat energi asal berubah, jiwa asal Wang Lin mulai perlahan berubah. Jiwa asalnya awalnya adalah naga guntur kuno, tetapi sekarang sejumlah besar kabut merah telah muncul di atasnya. Kabut ini berwarna merah dan diputar perlahan. Berangsur-angsur tumbuh lebih kuat saat menyerap cahaya. Bukan hanya jiwa asalnya, bahkan tubuhnya berangsur-angsur berubah di bawah cahaya. Tubuh dewa kunonya sudah sangat kuat, dan setelah menyerap cahaya ini, tubuhnya menjadi lebih kuat. Seiring waktu berlalu, kulit Wang Lin perlahan memerah. Setetes keringat menguap saat angin bertiup kencang. Meskipun ini menyebabkan kedinginan, Wang Lin tidak bisa merasakannya. Suasana panas muncul dalam jarak 1000 kaki darinya. Jika ada yang berani mendekat, mereka akan dihentikan oleh panas. Jika mereka mencoba memaksa masuk, jiwa mereka akan segera hancur. Wang Lin duduk di lingkungan yang relatif sepi ini selama 10 hari. Selama 10 hari ini, dia tidak bergerak dan terbenam dalam perubahan drastis yang terjadi di dalam tubuhnya. Kultivasinya hanya memiliki sedikit pemahaman untuk mencapai tahap pertengahan Nirvana Skrier setelah pertempuran antara Alhaven dan Aliansi. Selama 10 hari ini, tidak ada perubahan dalam kultivasinya. Bagaimanapun, pencerahan adalah sesuatu yang hanya bisa dicari, bukan dipaksakan. Namun, pada hari ke-11, ketika surga yang menentang Manik berubah sekali lagi, situasi ini berubah. Matahari di surga menentang manik-manik yang berputar dengan cepat melambat, dan pada siang hari ke-11, itu benar-benar berhenti. Namun, saat itu berhenti, mata ketiga Wang Lin terbuka dengan sendirinya. Ada kilatan cahaya merah ketika energi sumber keluar dan memasuki pola matahari di surga menantang Manik. Sebagian besar energi sumber Wang Lin berasal dari Battle Scrolls. Sebagian kecil diserap dari api dari klan Tato di planet Suzaku. Keduanya merupakan sumber energi asal, sehingga mereka mudah menyatu dan tetap berada di mata ketiga. Itu adalah kartu as terakhir yang disiapkan Wang Lin untuk pertempuran. Pada saat ini, asal sumber yang langka memasuki surga menantang Manik. Seolah-olah kunci untuk surga menantang Manik ditemukan. Surga menentang Manik bergetar dan kekuatan yang kuat keluar. Kekuatan ini membawa jiwa asal Wang Lin ke surga menantang Manik. Wang Lin hanya merasakan penglihatannya kabur, dan ketika dia mendapatkan kembali penglihatannya, dia melihat pemandangan yang akrab itu. Di tempat kosong ini, ada pintu besar. Pintu ini setinggi langit dan Wang Lin seperti semut sebelumnya. Wang Lin menatap pintu. Setiap kali dia melihat pintu ini, dia merasa sangat terkejut. Terakhir kali, dia hanya melirik ke dalam, dan ketika dia terbangun, dia samar-samar menyadari asal mula sumbernya. Setelah merenung dalam waktu yang lama, Wang Lin melayang ke depan dan mendekat ke pintu. Ketika Wang Lin mendekat, pintu itu bergemuruh dan celah terbuka. Saat celah ini muncul, dampak yang tak terbayangkan datang dari dalam. Dampak ini bisa dirasakan tetapi tidak bisa dilihat sama sekali. Ketika menabrak Wang Lin, dia menjadi kaget dan berhenti bergerak. Seperti sebelumnya, dia sedang kesurupan. Namun, kali ini, saat Wang Lin pergi kesurupan, aura panas datang dari pintu dan memasuki tubuh Wang Lin. Ini menyebabkan pikirannya bergetar dan dia menjadi sadar. Yang ekstrim, Wang Lin jelas merasa bahwa aura panas ini adalah yang ekstrim yang diserap oleh surga. Sementara dia merenung, ada sedikit pencerahan di mata Wang Lin. Penyelesaian 5 elemen membuat surga menentang pintu muncul, tetapi tidak mungkin untuk masuk. Saat itu, saya tidak bisa memasuki pintu dan hanya pikiran saya yang hilang di dalamnya. Setelah 5 elemen muncul yin dan yang. Sekarang Manik yang menentang surga telah menyerap yang ekstrim, persyaratan yin dan yang setengah selesai. Inilah mengapa itu membuat saya sadar ketika saya tersesat dalam trans. Saya hanya tidak tahu apa peran ekstrim yang akan dimiliki yin. Jika yin dan yang lengkap,
Apa yang akan terjadi? Wang Lin merenung lama sebelum melihat pintu dan melayang ke arahnya. Kali ini, bahkan jika dia melihat celah itu, dia tidak lagi memasuki trans. Dia semakin dekat dan dekat sampai dia di sebelahnya dan satu langkah menjauh dari celah kecil. Pada saat itu, perasaan menjadi semut muncul lagi di hatinya. Ketegasan memenuhi mata Wang Lin saat ia mengangkat kakinya dan melangkah ke pintu yang tampaknya mengangkat langit. Aku ingin tahu rahasia surga yang sebenarnya menantang manik-manik. Sama seperti kaki kanan Wang Lin hendak mendarat ke celah ini, tubuhnya bergetar. Seolah-olah ledakan udara dingin telah menembus tubuhnya. Wang Lin tiba-tiba merasakan jiwanya ditarik keluar dan didorong kembali oleh angin dingin. Dia menghilang ke dalam kekosongan yang tak berujung. Saat ia terus mundur, Wang Lin merasakan dirinya masuk jejak. Dia merasa dirinya menyusut, dan 1000 tahun kultivasinya terbalik. Semuanya mundur sampai dia akhirnya bayi dalam kandungan ibunya. Suara detak jantungnya jelas memasuki telinga Wang Lin, dan kasih sayang orang tuanya yang sudah lama hilang masuk ke dalam benaknya. Namun, ini hanya berlangsung sesaat sebelum angin dingin menghempaskannya. Wang Lin mencoba mundur sekali lagi, tapi kali ini ada kekuatan misterius yang menghentikannya. Namun, dibandingkan dengan angin dingin, kekuatan misterius ini benar-benar tidak signifikan. Kekuatan misterius menghentikannya dari mundur hancur. Apa yang dilihat Wang Lin sangat mengejutkannya. Guncangan semacam ini sangat langka dalam ribuan tahun kultivasinya. Ini, gumam Wang Lin. Dia melihat langit biru, awan putih, dan burung terbang di bawah awan putih. Burung ini sangat cantik, ia memiliki bulu yang berwarna-warni dan penerbangannya dipenuhi dengan semangat. Itu terbang seolah-olah melukis di surga dan kemudian secara bertahap memudar. Menatap burung yang menghilang di kejauhan, Wang Lin memiliki ilusi bahwa burung ini adalah dirinya sendiri. Itu sangat akrab, sangat akrab. Dia melihat kehidupan pendek burung itu. Meskipun bagi orang lain kehidupan ini terasa membosankan, bagi Wang Lin, itu adalah kenangan sejak dulu sekali. Kenangan dari kehidupan ini telah disentuh dan dibuka. Sumber asal, ini sumber asal. Seolah-olah sambaran guntur telah meledak dalam pikiran Wang Lin, dan dia tampaknya menangkap jejak. Kehidupan burung itu tidak lama, hanya beberapa dekade. Ketika Wang Lin melihat burung itu mati di mulut ular sanca, ia merasakan sakit di hatinya. Ketika tatapan sekarat burung itu yang tampaknya melihat melalui segala sesuatu yang mendarat di mata Wang Lin, kenangan tersembunyi yang tidak bisa dibuka dengan kekuatan apapun sekarang dibuka. Tubuh Wang Lin mundur dengan keras, dan angin dingin meniupnya kembali. Namun, kekuatan aneh yang mencegahnya mundur muncul sekali lagi. Kali ini kekuatan ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Angin dingin ini tidak berpengaruh pada kekuatan misterius ini. Pertarungan antara dua kekuatan itu seperti raungan abadi. Setelah waktu yang lama, celah muncul di penghalang yang dibentuk oleh kekuatan misterius. Tubuh Wang Lin melewati celah, dan pada saat itu, dia melihat lampu merah. Sebelum dia bisa melihatnya dengan jelas, kekuatan yang tak terbayangkan datang dari dalam celah yang dia masuki dan mendorong tubuhnya. Wang Lin merasa tubuhnya terkoyak-koyak. Saat dia didorong kembali, seluruh tubuhnya ambruk. Saat itu runtuh, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan keterkejutan di dalam matanya berangsur-angsur mereda. Semuanya terjadi saat dia mengangkat kakinya. Pada saat ini, pintu perlahan ditutup. Kemudian berubah menjadi ilusi dan menghilang di hadapan Wang Lin. Di dalam sekte Dalou Sword, Wang Lin perlahan membuka matanya dan melihat kenyataan di sekitarnya. Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas dan berdiri. Saat dia berdiri, aura yang sangat kuat meledak dari tubuhnya. Aura ini sangat kuat dan telah mencapai puncak tahap pertengahan Nirvana Skriya. Jadi ini adalah sumber asal. Puncaknya energi pertengahan tahap Nirvana Skriya pembudidaya menyapu seluruh planet Dalou seperti badai. Sebuah pusaran terbentuk dengan Wang Lin sebagai pusatnya. Pusaran ini melolong saat mengelilingi seluruh planet. Ini tiba-tiba membuat setiap murid Dalou Sword Sekte merasa seperti gunung menekan mereka. Energi spiritual mereka mulai bergerak sendiri untuk melawan. Seolah-olah mereka tidak akan bisa menahannya jika mereka tidak melakukan ini. Dari kejauhan, tampaknya ada pusaran gila di atas planet Dalou.
Wang Lin berada di pusat pusaran dengan rambutnya yang tertiup angin. Tangannya ada di belakang punggungnya ketika dia mengangkat kepalanya dan memandang ke langit. Matanya bersinar terang, seolah-olah berisi langit berbintang yang cemerlang di dalamnya. Tatapan ini jatuh ke mata murid-murid Dallow Sword Sect, dan dia seperti keberadaan abadi bagi mereka. Wang Lin hanya berdiri dengan tenang. Dia dengan tenang menatap langit dan dengan tenang memahami pemahaman di dalam hatinya. Mungkinkah kehidupan itu menjadi kehidupanku sebelumnya? Saat Wang Lin merenung, dia tenggelam dalam semua yang dilihatnya ketika dia mengangkat kakinya di depan pintu yang menentang surga. Sumber asal? Apa sumber asal? Burung itu bukan kehidupan saya sebelumnya, tetapi simbol kehidupan mental saya. Burung itu mati karena ular piton. Apa artinya itu? Wang Lin mengerutkan kening. Dia masih belum bisa mengetahuinya, tetapi dia tampaknya telah memahami beberapa petunjuk. Ini hanya penyelesaian kecil karena surga menentang manik menyerap yang ekstrim. Jika saya ingin melihat semuanya, saya membutuhkannya untuk menyerap energi yin dan mencapai penyelesaian penuh. Mungkin, saya akan punya jawaban kalau begitu. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan matanya bersinar. Tidak masalah jika Olsir itu berkomplot melawan saya atau Ling Tianhou, dia salah kali ini. Perangkap telah dipecahkan. Wang Lin mencibir dan melangkah menuju kekosongan. Tatapannya menyapu menara raksasa Ling Tianhou. Sebuah lubang raksasa muncul di sisi menara raksasa. Masih ada fluktuasi energi asal. Setiap kali surga yang menentang manik terbuka, itu membutuhkan sejumlah besar energi asal. Ketika diaktifkan kali ini, energi asal di daerah itu tidak terpengaruh. Namun Ling Tianhou melarikan diri dengan tergesa-gesa. Waktu pelariannya cocok ketika dua sinar cahaya ditembakkan dari surga menantang manik. Jelas salah satu dari mereka mengejar Ling Tianhou. Wang Lin mengambil langkah dan meninggalkan planet Dallow. Siapa yang menjadi target sinar cahaya lain dari surga yang menentang manik? Wang Lin merenung, lalu matanya menyala ketika dia bergumam, akan lebih baik jika itu adalah Olsir. Dia menarik pikirannya dan tidak lagi memikirkan masalah ini. Kemudian dia berubah menjadi sinar cahaya dan terbang di kedalaman ruang. Skema Olsir telah rusak, jadi tidak perlu tinggal di planet Dallow. Sekarang saya perlu membuat beberapa persiapan untuk menuju ke Demon Spirit Land. Saya mengendalikan 1 dari 4 gua, jadi saya bisa membawa beberapa orang. Saat Wang Lin terbang, beberapa pikiran melintas di benaknya. Wang Lin tidak menggunakan spatial bending, jadi dia tidak cepat saat dia terbang melintasi ruang seperti sinar cahaya. Beberapa jam kemudian, dia melihat sebuah planet yang ditinggalkan. Ini dia, sosok Wang Lin tidak berhenti. Dia menyerbu, menuju planet yang ditinggalkan menciptakan ledakan sonik. Bentuk planet ini sangat aneh. Itu bukan bulat, tetapi berbentuk bulan sabit, seolah-olah ada sesuatu yang menggigitnya. Sesekali, potongan itu akan jatuh dan melayang ke kejauhan. Wang Lin tiba di dekat planet ini dalam sekejap, dan dalam sekejap, dia menyerbu atmosfer planet. Tidak ada energi spiritual yang datang dari planet ini, dan bahkan suasananya sangat lemah. Ketika Wang Lin menerobos, atmosfer runtuh dan hancur. Sebagai hasilnya tanpa perlindungan atmosfer, debu dari ruang angkasa jatuh di planet ini tanpa perlindungan. Badai debu mengamuk di seluruh planet ini. Bumi tertutup keretakan dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Itu dipenuhi dengan aura kematian. Ketika Wang Lin mendarat, 2 sinar cahaya terbang ke arahnya. Salah satu dari sinar itu besar dan yang lain kecil, dan mereka dengan cepat menuju ke arahnya. Sinar cahaya yang besar jelas lebih lambat dan tertinggal. Ekspresi Wang Lin netral dan dia bahkan menunjukkan senyum tipis. Sinar cahaya yang lebih kecil langsung mendekat. Ketika cahaya menghilang, itu mengungkapkan sosok aneh. Orang ini memiliki kepala besar tetapi tubuh sangat kurus. Tidak ada banyak rambut di kepalanya, dan orang bisa dengan jelas melihat bayangan pembuluh darah di bawah kulitnya. Salam, Guru. Kultivator aneh ini adalah kepala besar. Ketika Wang Lin pergi ke planet Tianyun, dia dan Lei Ji ditinggalkan di sini untuk menunggu pemanggilan Wang Lin. Lei Ji segera tiba, dan ketika dia mendarat, dia menatap Wang Lin dengan hormat. Dia berkata, Lei Ji menyapa Tuan. Big Head ragu-ragu sedikit dan bertanya, apakah perjalanan guru berjalan baik?
Wang Lin mengangguk ke arah mereka dan perlahan berkata, "Itu baik-baik saja, tetapi beberapa masalah terjadi. Saya datang ke sini hari ini untuk membawa kalian berdua menemukan planet untuk dijadikan budidaya pintu tertutup. Lingkungan di planet ini keras dan tidak cocok untuk budidaya." Wang Lin berhenti membuang waktu berbicara dan melambaikan lengan bajunya. Dia mengambil Big Head dan Lei Ji dari planet yang ditinggalkan ini dan terbang ke bintang-bintang. Di antara bintang-bintang, Lei Ji mengulurkan anggota tubuhnya dan berlutut. Saat dia mengom, tubuhnya tumbuh hingga tingginya 1000 kaki. Wang Lin mendarat di punggung Lei Ji dan duduk. Kepala besar mengikuti Wang Lin dan berdiri di sampingnya seperti seorang penjaga. Sebuah bayangan berkedip di belakang Wang Lin dan Tasan keluar dengan ekspresi acuh tak acuh. Tangan kanan Wang Lin menunjuk ke depan dan Lei Ji menyerbu. Sepanjang jalan, Wang Lin tenang, tetapi tidak mungkin untuk menghindari bertemu dengan petani yang berasal dari planet Tianyun. Terkejut oleh Lei Ji, mereka semua akan keluar dari jalan. Tidak ada yang berani menghalangi mereka. Sepanjang jalan, semua orang yang melihat Wang Lin akan mulai mengobrol dan menatap Wang Lin dengan hormat. Di dunia kultivasi, yang kuat memiliki rasa hormat. Wang Lin duduk di punggung Lei Ji. Sepanjang jalan, dia tenggelam dalam energi asalnya dan memahami puncaknya budidaya Nirvana Skriya. Mata Wang Lin berbinar dan dia berpikir dalam hatinya, saat itu, kultivasi saya berada pada tahap awal Nirvana Skriya, dan bersama dengan tubuh dewa kuno saya dapat melawan pembudidaya Nirvana pembersih tahap awal. Sekarang tingkat kultivasi saya telah meningkat ke tahap pertengahan Nirvana Skriya, tahap awal pembudidaya Nirvana Cleanser tidak lagi menjadi masalah. Saya sekarang bahkan dapat berdiri sampai pertengahan panggung pembudidaya Nirvana Cleanser. Saat itu, leluhur darah berada di tahap pertengahan Nirvana Cleanser. Jika saat ini saya kembali ke masa lalu, saya harus bisa melawannya. Meskipun peluang kemenangan masih kecil, jika seorang kultivator Nirvana Cleanser tingkat menengah ingin membunuhku, itu tidak akan begitu mudah. Pada saat ini, ada benda seperti perahu perlahan bergerak maju sekitar 5.000 km jauhnya dari Wang Lin. Kapal ini benar-benar hitam dan panjangnya 300 kaki, dan memancarkan gelombang fluktuasi. Energi spiritual yang kuat datang darinya. Ini membuat siapapun yang melihatnya menyadari itu tidak biasa. Ada kursi besar di kapal ini, dan ada seorang lelaki tua duduk di atasnya. Tubuhnya sangat besar, seolah-olah dia adalah gunung daging. Di sebelahnya ada 7 atau 8 wanita cantik. Masing-masing dari mereka sangat genit dan mengenakan gaun sutra yang sangat terbuka. Mereka mengitari pria tua itu dengan pembicaraan manis yang kadang-kadang akan membuat pria tua itu tertawa. Ada 7 pria berjubah hitam berdiri di sekitar pria tua dan para wanita memikat ini. Mereka berdiri di sana tanpa bergerak, seolah-olah mereka adalah mayat, tetapi aura ganas datang dari mereka. Pandangan dingin mereka menatap ke depan, dan mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun sepanjang waktu. Ada ratusan pembudidaya di sekitar kapal. Mereka semua mengenakan pakaian biru dan masing-masing berdiri di atas sinar energi pedang. Mereka adalah penjaga untuk orang tua itu. Tepat pada saat ini, gelombang fluktuasi datang dari kejauhan. Seorang tokoh sedang menuju ke sini. Itu memang dia, lemak pada lelaki tua dengan tubuh bergunung-gunung bergetar dan matanya bersinar terang. Dia mengambil cangkir anggur di tangannya dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Pada saat ini, 7 orang berjubah hitam di atas kapal mengangkat kepala mereka pada saat yang sama. Mata mereka menyala dan ke-7 dari mereka terbang dalam 7 sinar cahaya pada saat bersamaan. Orang yang mendekat, kamu punya 3 detik untuk keluar dari jalan. Pelanggar apapun akan terbunuh. Dingin muncul di mata Wang Lin. Meskipun ia terbenam dalam energi asalnya, inderanya tersebar. Saat pria tua dengan tubuh segumpal daging menemukan Wang Lin juga menemukan pria tua itu. Wang Lin tahu orang ini. Itu adalah kultivator dengan gunung tubuh daging yang berbicara kasar dan sangat tidak sopan kepada Wang Lin. Menghadapi 7 sinar yang dibentuk oleh 7 pria berbaju hitam dan gemuruh, Wang Lin mencibir. Mari kita gunakan kamu untuk melihat apakah kultivasi saya saat ini dapat mengalahkan pembudidaya Nirvana Cleanser tahap awal. Kepala besar menjilat bibirnya dan pertumpahan darah memenuhi matanya. Sudah lama sejak dia membunuh siapapun.
Ketika dia melihat 7 pria berbaju hitam, niat membunuh tidak bisa tidak muncul di hatinya. Kepala besar dengan hormat bertanya, "Tuan, dapatkah saya membunuh mereka?" "Seperti yang Anda inginkan," suara Wang Lin tenang, tapi itu menyebabkan kepala besar tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melangkah keluar. Dia terlalu cepat dan menghilang dalam sekejap. Ekspresi pria tua itu suram saat dia menatap Lei Ji yang semakin dekat. Matanya mengungkapkan cahaya aneh saat dia dengan hati-hati memandang Lei Ji, dan keserakahan muncul di hatinya. Gunung raksasa Demon Clan memang hal yang baik. Bagi Wang Lin untuk bertemu orang tua ini adalah kemalangannya. Penjaga berkepala besar itu adalah seorang pembudidaya Nirvana Skrier. Dan boneka itu juga memiliki beberapa kekuatan. Meskipun Wang Lin ini bisa bertarung dengan Ling Tianhou, itu hanya karena kekuatan hartanya. Siapa yang tidak punya harta karun? Big Head maju selangkah dan tiba di hadapan 7 pria berpakaian hitam. Dia tersenyum ketika tangan kanannya meraih ke arah salah satu dari mereka. Ketujuh orang ini semuanya berada di atas panggung Ascendant Illusory Yin tepatnya. Ketika Big Head mengulurkan tangan, ketujuh dari mereka bergerak sangat cepat dan membentuk formasi untuk menuangkan semua kekuatan mereka ke dalam satu orang. Pria yang memimpin mengangkat tangan kanannya, membentuk segel, dan menunjuk ke Big Head. Orang terakhir dari ketujuh segera menjadi putus asa dan lemah. Kemudian orang keenam dari belakang adalah sama, dan ini berlanjut ketika semua kekuatan mereka memasuki orang pertama di depan. Akhirnya, semua kekuatan ditembakkan dari segel yang dibuat oleh orang pertama. Seekor harimau hitam muncul dan menyerbu Big Head dengan mengaum. Big Head tertawa ketika dia tanpa ampun meremas tangannya. Tepat pada saat ini, mata lelaki tua di atas kapal menyala dan dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke depan. Sinar cahaya hitam melesat dengan kecepatan sangat cepat menuju Big Head. Wang Lin sedang duduk di punggung Lei Ji dan matanya menyala. Dengan satu langkah, dia berjalan meninggalkan Lei Ji dan muncul di sebelah Big Head. Wang Lin bahkan tidak melihat cahaya hitam dan dengan santai melambaikan tangannya. Terdengar ledakan keras dan cahaya hitam runtuh. Wang Lin dengan tenang menatap pria tua itu dan perlahan berkata, "Apakah kamu berani bertarung denganku?" Pria tua itu mengerutkan kening dan mencibir. "Junior, sepertinya kamu pikir kamu bisa menantangku karena pertempuranmu dengan Ling Tianhou." Tubuhnya melesat keluar dari perahu dan tangan kanannya membentuk segel. Dengan ujung jarinya, ilusi raksasa muncul di belakangnya. Ilusi ini adalah loh batu, dan itu memancarkan cahaya keemasan yang menerangi area itu. "Celestial Tablet Soul Destruction," teriak pria tua itu ketika ilusi terbang keluar. Tangan kanannya membentuk segel, dan dengan ujung jarinya, tablet batu itu akan menghancurkan Wang Lin tanpa ampun. Ekspresi Wang Lin tenang. Dia membentuk kepalan dan melemparkan pukulan sebelum mengambil langkah ke depan. Pukulan ini berisi budidaya tahap pertengahan Nirvana Skrier dan kekuatan dewa kunonya. Kultivasi Nirvana Skrier pertengahan panggung memungkinkannya untuk mencapai kekuatan puncaknya, seperti apa yang dia perlihatkan dalam kekosongan, tanpa berubah menjadi dewa kuno setinggi 1000 kaki. Jika dia mengambil bentuk dewa kuno, Wang Lin percaya diri dalam bertarung melawan pembudidaya Nirvana pembersih tahap tengah. Pukulannya menciptakan ledakan sonik yang bergema di ruang angkasa dan membuka sejumlah besar celah spasial. Ini bahkan bukan kekuatan sebenarnya di balik pukulan itu. Ketika Wang Lin melemparkan pukulan, ilusi tinju dari dewa kuno 1000 kaki muncul. Seolah-olah pukulan ini dilemparkan oleh Wang Lin dan dewa kuno ilusi. Adegan ini sangat mengejutkan pria tua itu. Ketika lengan dewa kuno muncul, aura liar datang dengan itu. Aura ini dipenuhi dengan arogansi yang menentang surga dan sifat tirani yang akan menghancurkan dunia. Semua kekuatan yang memblokirnya harus dipatahkan, harus hancur. Sebelumnya, Wang Lin tidak bisa dengan mudah membentuk bayangan lengan dewa kuno hanya dengan pukulan. Dia harus menggunakan kekuatan penuhnya untuk membuat lengan muncul, tetapi bahkan kemudian, lengan itu akan jauh lebih transparan. Namun, saat ini dia dengan santai bisa melemparkan pukulan semacam ini. Dengan satu pukulan, tablet batu itu bahkan tidak mendekati Wang Lin, itu hanya bertabrakan dengan tinju. Tablet batu itu ternyata rapuh dan runtuh saat dihubungi. Itu hancur menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya dan diterbangkan kembali.
Pria tua itu terkejut dan ekspresinya menjadi suram. Namun, pada saat ini, pukulan yang dilemparkan Wang Lin mendekat. Semburan ledakan sonik bisa terdengar. Pria tua itu mendengus dingin ketika dia menggerakkan tangannya dan 9 rune muncul. Mereka menumpuk dan menembak ke arah tinju Wang Lin. Saat mereka mendekat pada tinju Wang Lin, mata pria tua itu menjadi dingin dan dia berteriak, "Ledakan!" Ledakan dahsyat itu mengguncang surga dan gelombang kejutnya menyebar sangat gila. Kapal hitam segera didorong kembali, dan bahkan Lei Ji harus mundur. Adapun para pembudidaya yang dipimpin oleh orang tua itu, mereka mundur juga. Hanya Big Head yang menyeringai saat dia menyerang 7 orang berpakaian hitam, sementara Wang Lin dan lelaki tua itu bertarung. Tubuh runtuh dan darah terciprat kemana-mana. Beberapa tetes mendarat di dekat mulutnya, dan Big Head menjilatnya dengan lidah. Ketika 9 rune meledak, tidak hanya ekspresi pria tua itu tidak cerah, ia menjadi lebih terkejut. Dia mundur tanpa ragu-ragu. Setelah 9 rune runtuh, Wang Lin berjalan keluar tanpa cedera. Dampaknya tadi dibubarkan olehnya hanya dengan 1 pukulan. Sepertinya saya benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh pembudidaya Nirvana Cleanser tahap awal. Wang Lin perlahan berjalan menuju orang tua itu. Wajah lelaki tua itu pucat. Bahkan sampai sekarang, dia masih tidak percaya Wang Lin memiliki kekuatan seperti itu. Saat itu, ketika dia melihat pertempuran Wang Lin dan Ling Tianhou, dia pikir itu karena Wang Lin mengandalkan harta dan Ling Tianhou menahan. Namun, sekarang dia merasakan aura yang kuat dari tubuh Wang Lin. Ada kilatan niat membunuh di mata pria tua itu. Dia selalu menjadi orang yang kejam, dan dia sudah memiliki niat membunuh sejak dia melihat Wang Lin. Niat membunuh ini datang dari keserakahan di dalam hatinya. Tidak hanya dia serakah untuk Mount Klan Iblis Raksasa, dia bahkan lebih serakah untuk kunci gua surgawi. Jika aku membunuhnya, aku bisa mendapatkan kunci gua surgawi. Itu akan sangat bermanfaat bagi saya selama perjalanan ke Demon Spirit Land. Pria tua itu menjilat bibirnya dan kemudian tangannya menunjuk ke tubuhnya beberapa kali. Setiap kali dia menunjuk, tubuhnya akan bergetar. Ketika tangannya berlanjut, tubuhnya bergetar dan dia mundur sambil menunjukkan ekspresi ganas. Pria tua itu tanpa ampun mendorong tangannya ke depan saat dia berteriak, "Wang Lin, jika kamu pintar, serahkan kunci gua dan klan setan raksasa itu naik, dan aku akan membiarkanmu hidup. Kalau tidak..." Tubuhnya mulai bergerak dengan cara yang aneh. Tubuh gemuk lelaki tua itu awalnya menjadi lebih tipis. Namun, aura mengerikan mulai berkumpul saat tubuhnya menipis. Kemudian sinar cahaya terang datang dari antara alisnya. Kumpulkan debu yang berserakan. Tubuh lelaki tua itu terus menjadi lebih tipis sampai dia hanya kulit dan tulang. Dia sekarang tampak seperti tengkorak. Cahaya di antara alisnya bersinar terang dan melesat ke arah Wang Lin. Saat cahaya yang kuat ini menyebar, mata Wang Lin berubah dingin. Meskipun dia tidak tahu apa cahaya itu, dia merasakan sedikit bahaya dari itu. Monster tua Nirvana Cleanser ini tidak bisa diremehkan. Meskipun orang ini hanya pada tahap awal Nirvana Cleanser, pertarungan ini akan sulit jika saya tidak memiliki tubuh dewa kuno saya. Secara khusus, mantra yang mengumpulkan esensi dari dagingnya untuk membentuk sinar cahaya yang luar biasa ini luar biasa. Tangan kanan Wang Lin meraih kekosongan dan suara gemuruh muncul. Energi asal dunia berkumpul seperti orang gila dan celah spasial muncul. Ada kilatan merah saat God Slaying Spear muncul di tangan Wang Lin. "Kamu memenuhi syarat bagi saya untuk menggunakan ini." Wang Lin meraih ilusi Dewa Slaying Spear dan melemparkannya. Tombak berubah menjadi sinar cahaya merah menuju cahaya terang yang datang ke Wang Lin. Saat God Slaying Spear terbang, aura biadab itu mencapai puncaknya. Saat tombak terbang, aura kuatnya menyapu seluruh dunia. Ledakan keras bergema dan cahaya terang melemah. Hanya butuh beberapa napas waktu untuk cahaya terang itu runtuh. God Slaying Spear menyerang pria tua itu. Pria tua itu terperangah dengan situasi itu dan kekafiran memenuhi matanya. Dia ingin mundur, tapi dia jauh lebih lambat daripada tombak pembunuh dan itu akan menembusnya. Tepat pada saat ini, pria tua itu menamparkan tasnya dan sebuah perisai hijau kecil muncul di tangannya. Dia memindahkan perisai di depannya dan bertabrakan dengan God Slaying Spear. Perisai kecil itu bergetar dan dia didorong mundur, tetapi tidak ada retakan yang muncul pada perisai itu.
Orang tua itu batuk seteguk darah dan menggunakan darah untuk melarikan diri dengan perisai kecil. Kecepatan seorang pembudidaya Nirvana Cleanser menggunakan pelarian darah tidak terbayangkan.